Halo semua, selamat datang di Ginta Main Detektif. Kasus pertama. Dini ditemukan tewas di rumahnya. Ia ditemukan tergeletak di ruang tengah dengan kertas berisi surat bunuh diri. Tulisan di surat tersebut ialah tulisan tangan Dini yang berisi, "Sayangku, maafkan aku. Aku menyayangimu. Kuberikan kode berangkas kita yang berada di bank 4666442777. Tolong hubungi orang tuaku." Pak polisi pun curiga akan kasus ini karena tidak ada tanda pembobolan dan kerusakan di dalam rumah, tetapi laporan dari sang suami beberapa uang simpanan di rumahnya hilang. Pak polisi pun langsung menginterogasi tetangga terdekat. "Joko, saya baru pulang dari rumah orang tua saya. Sudah seminggu saya menginap di rumah orang tua saya karena ia sedang sakit." Gofar, "Hah? Apa yang terjadi kepada Dini? Dari kemarin aku pergi keluar kota untuk mengurus bisnisku." Ima, "Aku seharian di rumah menonton TV. Ku tak melihat hal yang mencurigakan dari rumah Dini." "Menurutmu, siapa pelakunya?" Saya beri waktu 10 detik untuk berpikir. Pelakunya ialah Gohar. Gohar bertamu ke rumah Dini dan mencuri uang di rumah tersebut. Belum cukup dari situ, Gohar mengancam Dini untuk membuat surat bunuh diri dan membunuhnya. Tetapi sayang, Dini lebih cerdas. Di dalam surat terdapat kode 4666442777. Kasus kedua. Pada suatu hari, pasangan suami istri Dika dan Tika pergi mendaki gunung di seberang pulau. Sepulangnya dari sana, Dika tidak membawa istrinya. Ia pun melaporkan meninggalnya sang istri ke polisi. Ia berkata, "Istri saya meninggal ketika kita sedang mendaki. Ia jatuh ke jurang." Tak lama kemudian, detektif menyatakan Dika membunuh istrinya dan polisi menangkapnya. Dika pun mengakui perbuatannya. Mengapa detektif tahu jika ia membunuh istrinya? Apakah kamu tahu? Saya beri waktu 10 detik. Ketika mendengar laporan Dika, detektif memeriksa ke pihak travel dan pihak travel berkata, Pak Dika memesan 2 tiket keberangkatan dan 1 tiket kepulangan. Detektif pun langsung menyimpulkan Dika memang sudah berencana pulang seorang diri. Kasus ketiga. Seorang polisi sedang berbincang di lobi rumah sakit dengan Pak Dokter. Tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak, "Istriku yang tertembak, di mana dia?" Mendengar teriakan tersebut, detektif pun menghampiri dan pria tersebut pun bercerita. "Ketika saya sedang di kantor, saya mendapat telepon dari asisten saya. Ia berkata istri saya sedang di dalam kondisi kritis dan sedang dibawa ke UGD. Mendengar hal tersebut, saya langsung menutup teleponnya dan saya langsung ke rumah sakit ini." Setelah mendengar cerita pria tersebut, polisi pun menangkap pria tersebut. Mengapa demikian? Saya beri waktu 10 detik untuk kamu menjawab. Jawabannya ialah karena dalam telepon tersebut tidak diberitahu bahwa sang istri tertembak. Tapi pria tersebut langsung berteriak, "Di mana istriku yang tertembak?" Kasus keempat. Pak Jono ditemukan tewas pada sore hari di apartemennya. Di apartemennya terdapat 3 anak yang bernama Dani, Lucy, dan Gary, dan 1 asisten rumah tangga yang menjadi tersangka pembunuhan ini. Mereka pun langsung diinterogasi. "Dani, saya sedang pergi keluar untuk bermain basket bersama teman-teman." "Lucy, saya sedang berendam di kamar mandi seharian." "Gary, saya sedang menemani tukang ladang yang
sedang membetulkan pompa air. Asisten rumah tangga, saya sedang menyiapkan makan malam dan membuat minum untuk tukang ledong. Dari pernyataan tersebut, polisi pun tahu siapa pelakunya. Menurutmu siapa pelakunya? Saya beri waktu 10 detik untuk menjawab. Pelakunya ialah Lucy. Air di apartemen tersebut sedang rusak. Tidak mungkin ia berendam di kamar mandi. Kasus kelima. Seorang pengunjung restoran ditemukan pingsan setelah menyantap makanan. Polisi pun datang dan mencurigai ketiga pegawai restoran. Pegawai tersebut ialah kepala koki, kepala pelayan, dan tukang kebun yang sedang bekerja di siang itu. Mereka pun diinterogasi. Kepala koki, saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Kita memakai bahan yang segar. Semua koki menggunakan sarung tangan dan masker. Alat-alat kami juga selalu steril. Mengapa ini semua bisa terjadi? Semua meja dan perlengkapan makan di sini semua bersih. Saya juga melihat pelanggan tersebut mencuci tangan sebelum menyantap makanan. Tukang kebun, saya tidak tahu pasti kejadiannya seperti apa. Saya kebetulan hari ini memang melakukan penyemprotan racun hama di kebun samping. Tapi saya pastikan saya menyemprot dengan hati-hati dan setelah saya selesai menyemprot, saya mencuci tangan saya hingga bersih. Dari pernyataan tersebut, apakah Anda tahu siapa pelakunya? Saya beri waktu 10 detik. Pelakunya bukan dari ketiga tersangka tersebut. Ini merupakan kecelakaan. Tanpa sadar, ketika tukang kebun mencuci tangan, sisa racun hama tertinggal di keran dan pelanggan terkontaminasi ketika ia mencuci tangan. Alhasil tangan pelanggan terdapat racun hama dan masuk ke dalam tubuhnya. Kalian harus hati-hati ya dalam mencuci tangan. Terima kasih telah menyaksikan. Kasus telah selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika kamu punya kasus yang ingin diselesaikan, komen di bawah. Bye.